Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi akuntansi, pembelian dan pengeluaran kas dengan metode Scrum pada SIPI Anugerah Karawang. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Widyaningsih, kemudian ada Pritirana Maria, kemudian ada Meifa Artika Sari, kemudian ada Rizka Nurhapsah. Selanjutnya ada latar belakang yang mana akan dijelaskan oleh saudari Rizka Nurhapsah. Oke, saya akan menjelaskan tentang latar belakang di mana SIPI Anugerah Karawang menghadapi kendala produktivitas pada divisi logistik dan administrasi akibat sistem pembelian serta pengeluaran kas yang masih manual. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini merancang sistem informasi akuntansi berbasis website dengan integrasi fitur stock of name dan catatan kas otomatis. Melalui metode Agile Scrum Development yang adaptif dan kolaboratif, sistem ini dikembangkan secara bertahap bersama tim operasional. Implementasi solusi modern ini sukses mentransformasi proses konvensional menjadi sistem terotomatisasi, sehingga mampu meminimalisir human error, mempermudah pelacakan stok, serta mempercepat penyajian laporan keuangan yang akurat untuk mendukung pengembalian keputusan manajemen. Lalu ada tujuan penelitian. Pertama, mengotomatisasi proses bisnis manual, mengubah sistem pencatatan konvensional pada SIPI Anugerah Karawang menjadi sistem digital yang mampu mengotomatisasi rekapitulasi data mingguan serta integrasi langsung antar permintaan material dengan catatan pengeluaran kas. Lalu ada menerapkan metode Agile Scrum Development, mengimplementasikan metode pengembangan sistem yang iteratif dan kolaboratif melalui pembagian siklus kecil atau sprint, guna memastikan mode pembelian dan kasus yang dihasilkan benar-benar adaptif dan sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan. Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi manajemen, minimalisir risiko human error, mempermudah pelacakan atau tracking ketersediaan stok secara akurat, serta menyediakan laporan keuangan yang lebih cepat dan tepat bagi pihak manajemen untuk mendukung pengembalian keputusan strategis. Lalu ada permasalahan pokok. Yang pertama, sistem operasional yang masih konvensional atau manual. Proses transaksi pada siklus pembelian barang dan pengeluaran kas di SIPI Anugerah Karawang masih dilakukan secara manual dan belum terdigitalisasi. Hal ini menyebabkan lambatnya alur birokrasi di dalam perusahaan. Kedua, hambatan sinkronisasi data antar divisi. Sistem yang berjalan memicu terjadinya kesulitan komunikasi dan penyelarasan data antara tim gudang atau inventory dengan tim purchasing atau penggadaan. Ketidakselarasan ini menghambat efisiensi dan produktivitas kerja pada bagian administrasi serta logistik. Lalu ketiga, ada risiko tinggi kesalahan manusia atau human error. Pencatatan data yang fragmentaris atau terpisah-pisah dan tidak terintegrasi meningkatkan risiko terjadinya kesalahan pencatatan baik dalam pendataan stok maupun laporan pengeluaran keuangan. Lalu ada Agile Scrum. Metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Agile. Alasan penggunaan metode Agile karena metode ini menawarkan pendekatan yang fleksibel dan menekankan kolaborasi keberlanjutan antar klien dan tim pengembang sehingga bisa memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan. Berikut langkah-langkah untuk melakukan penelitian melalui Agile Scrum. Pertama ada sprint planning, kedua ada sprint backlog, ketiga ada sprint review, lalu yang terakhir ada sprint retrospektif.
Selanjutnya di sini ada use case. Use case diagram menjelaskan manfaat sistem jika dilihat menurut pandangan orang yang berada di luar sistem atau aktor. Diagram ini menunjukkan fungsionalitas suatu sistem atau kelas dari bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar. Perancangan use case diagram pada CP Anugerah Karawang menjelaskan interaksi antar user dan sistem untuk mengetahui fungsionalnya. Sistem ini memiliki 3 aktor utama, yaitu ada gudang, purchasing, dan finance. Semua aktor wajib melakukan login untuk mengakses fungsi sistem. Aktor gudang fungsi pada operasional barang, mulai dari membuat permintaan pembelian hingga update stok saat barang datang. Adapun juga aktor purchasing bertugas memverifikasi permintaan tersebut, mengelola data barang dari supplier, dan menerbitkan purchase order atau PO. Dan ada juga aktor finance bertanggung jawab pada verifikasi dokumen invoice dan mengelola pengeluaran kas atau pembayaran. Selanjutnya ada activity diagram. Diagram activity menunjukkan alur proses bisnis pada sistem secara lebih rinci, dimulai dari pengecekan stok barang oleh bagian gudang hingga proses pembayaran oleh bagian finance. Diagram ini menjelaskan urutan aktivitas yang dilakukan setiap pengguna sehingga proses pengadaan barang dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur. Dengan adanya alur aktivitas tersebut, sistem mampu meminimalisir kesalahan pencatatan dan meningkatkan koordinasi antar bagian. Proses dimulai di bagian gudang dengan mengecek stok. Jika stok kurang, gudang membuat purchase request atau PR. PR tersebut dikirim ke purchasing. Di sini ada titik keputusan jika purchase request valid, purchasing akan membuat PO dan mengirimnya ke supplier. Setelah supplier mengirim barang, gudang melakukan pengecekan fisik. Jika sesuai, data penerimaan diinput dan stok otomatis terupdate. Terakhir, dokumen dikirim ke finance. Setelah invoice diverifikasi dan dinyatakan sesuai, finance akan melakukan pembayaran dan mencatatnya ke dalam jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu ada Entity Relationship Diagram, di mana Entity Relationship Diagram atau ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas pada database, sistem informasi akuntansi pembelian dan pengeluaran kas. Setiap entitas seperti data barang, supplier, purchase request, purchase order, invoice, dan jurnal pengeluaran kas saling terhubung melalui relasi yang mendukung integritas data. Dengan rancangan database yang terstruktur, sistem dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat, konsisten, dan mudah ditelusuri. Di mana inisiasi permintaan gudang dan purchasing, gudang 1 itu mendata permintaan pembelian 1 memiliki detail permintaan money. Di sini ada pemisahan header permintaan pembelian atau menyimpan tanggal dan status, sedangkan detail penyimpan item barangnya. Purchasing 1 diproses, lalu ke permintaan pembelian money, purchasing memproses dokumen yang dibuat gudang. Proses pemesanan atau purchase order, purchasing 1 membuat purchasing order money. Purchasing menerbitkan dokumen PO resmi. Purchase order 1 terdiri dari detail purchase order money. Sama seperti permintaan, satu nomor PO bisa berisi banyak item barang dengan harga kesepakatan yang berbeda-beda. Master data dan stok barang, diperhatikan posisi entitas barang di tengah. Entitas ini terhubung ke semua tabel detail permintaan, detail PO, detail penerimaan. Semua transaksi meminjam data dari tabel barang melalui ID barang. Ini memastikan nama barang dan harga satuan selalu konsisten di semua dokumen transaksi. Penerimaan dan pembayaran atau finance, gudang 1 itu menerima penerimaan barang itu money. Gudang mencatat saat fisik barang sampai berdasarkan PO. Penerimaan barang 1 menghasilkan invoice 1. Relasi ini penting, satu penerimaan akan menjadi satu tagihan atau invoice. Invoice money dibayar finance 1. Finance melunasi tagihan-tagihan tersebut.
Finance One memproses pengeluaran kas many. Transaksi berakhir saat uang keluar dicatat dalam sistem kas. Selanjutnya yaitu ada Logical Record Structure atau LRS. Struktur logical record dari sistem penggandaan barang CV Anugerah Karawang. LRS merupakan representasi dari struktur tabel-tabel pada database yang menunjukkan relasi antar tabel melalui primary key atau PK dan forage key atau FK. Proses permintaan atau gudang. Lihat pada tabel gudang terhubung ke permintaan pembelian. Gudang memulai transaksi, ID gudang masuk ke tabel permintaan sebagai FK untuk mencatat siapa pembuatnya. Tabel permintaan dipecah menjadi detail permintaan. Ini disebut struktur header atau detail. Satu nomor permintaan bisa berisi banyak item barang. Itulah kenapa relasinya one to many. Proses master barang, lihat tabel barang di pojok kanan atas. Tabel ini terhubung ke semua tabel detail. Detail permintaan, detail PO, detail penerimaan. Tabel barang adalah pusat data. Semua transaksi hanya memanggil ID barang. Jika harga atau nama barang berubah di master, semua transaksi yang terhubung akan ikut berubah. Proses pemesanan atau purchasing. Tabel purchasing terhubung ke purchase order atau PO. Tabel permintaan pembelian juga terhubung ke PO melalui FK, ID permintaan pembelian. Purchasing membuat PO berdasarkan permintaan yang sudah ada. PO memiliki tabel detail PO sendiri untuk mencatat harga kesepakatan dengan supplier. Proses penerimaan dan keuangan PO terhubung ke penerimaan barang. Gudang menerima barang berdasarkan nomor PO yang sah. Penerimaan barang terhubung ke invoice. Finance menerbitkan tagihan atau invoice berdasarkan data barang yang benar-benar diterima. Invoice dan finance terhubung ke pengeluaran kas. Transaksi terakhir saat finance melakukan pembayaran. Invoice dan ID finance dicatat di tabel kas sebagai bukti pertanggungjawaban. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan aliran interaksi antar aktor dengan sistem dalam urutan waktu tertentu. Diagram ini menunjukkan bagaimana proses permintaan pembelian, verifikasi data, pembuatan purchase order, hingga pencatatan pengeluaran kas dilakukan secara bertahap oleh sistem. Dengan adanya sequence diagram, pengembangan dapat memahami proses komunikasi antar objek sehingga implementasi sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Bagian gudang mengirim perintah check stop, sistem melakukan perintah select ke database untuk melihat data stok terbaru, lalu database mengembalikan data stok untuk ditampilkan ke layar gudang. Selanjutnya, gudang mengirim perintah buat PR atau purchase request, sistem melakukan insert into atau menyimpan ke tabel permintaan pembelian. Setelah berhasil, sistem memberikan notifikasi ke gudang. Selanjutnya, purchasing memanggil fungsi verifikasi PR atau purchase request. Jika statusnya valid, purchasing memberitahukan sistem untuk buat PO. Sistem menyimpan data tersebut ke tabel purchase order di database dan memberikan konfirmasi bahwa PO berhasil dibuat. Fase penerimaan dan stok. Saat barang sampai, gudang melakukan input penerimaan. Sistem menyimpan data ke tabel penerimaan barang. Update stok otomatis. Di sini sistem secara otomatis menjalankan fungsi update stok ke database. Stok barang akan bertambah secara real time tanpa perlu input manual lagi di tabel stok. Sistem memberitahu gudang bahwa data penerimaan dan stok sudah diperbarui. Invoice dan pembayaran. Finance melakukan validasi invoice, sistem melakukan select untuk mencocokkan data PO, penerimaan, dan invoice atau data match. Ini untuk memastikan tidak ada salah bayar. Pembuatan invoice. Jika data cocok, finance memerintahkan buat invoice dari sistem menyimpannya ke database. Terakhir ada proses bayar. Finance menekan tombol proses bayar, sistem menyimpan data ke tabel pengeluaran kas, database mengkonfirmasi data tercatat, dan sistem mencetak bukti pembayaran untuk finance. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain UI UX, aplikasi yang sudah kami rancang di Figma, desain yang dibuat agar pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan lebih mudah, nyaman, dan efisien. Di sini kami mempunyai 3 user, yaitu
warehouse, purchasing, dan finance. Yang pertama warehouse. Di sini masukkan dulu nick untuk masuk, kemudian password, kemudian jika belum verifikasi maka verifikasi terlebih dahulu. Masukkan nick, masukkan nama lengkap, kemudian tanggal lahir, terus verifikasi data. Misal contoh di sini ada Bapak Nata, kemudian membuat password, konfirmasi password, lalu kemudian registrasi. Kemudian login, dan tampilan selanjutnya adalah dashboard. Kemudian klik tanda panah di 3. Kemudian cek stok barang. Menu-menunya ada dashboard, kemudian stok barang, permintaan barang, barang masuk, stock of name, pengaturan, kemudian logout. Pertama kita akan melihat stok barang. Contohnya seperti ini. Kemudian jika ingin kembali, klik ini. Kemudian jika ingin merequest barang, lalu klik permintaan barang. Klik ini. Kemudian tambah barang. Setelah ditambah barangnya yang akan di request, kemudian kirim ke purchasing. Apabila ada dokumen telah terkirim, maka klik OK. Selanjutnya barang masuk. Jika sudah terkonfirmasi, lihat detail terlebih dahulu. Kemudian jika barang sudah sesuai, maka klik selesai. Kemudian muncul ini, kemudian OK, dan lakukan selanjutnya seperti ini. Lalu kembali. Nggak bisa, harus ke sini. Kemudian centang. Lalu klik selesai. Selanjutnya barang masuk. Udah ya, barang masuk. Kemudian jika ingin logout, maka klik ini. Kemudian apakah Anda yakin ingin keluar? Klik ya. Dan sudah terlogout. Kemudian yang kedua yaitu ada user purchasing. Ini tampilan awalnya. Kemudian kita masuk. Ini halaman login. Kemudian kita login terlebih dahulu. Di sini ada menu dashboard, kemudian ada purchase request, kemudian ada purchase order, kemudian ada data supplier, verifikasi invoice, kemudian logout. Yang pertama, purchase request. Di sini ada beberapa dokumen yang harus disetujui. Jika ingin setuju, lalu klik ini. Kemudian sudah disetujui. Udahlah ya. Apabila ingin logout sama, maka klik logout, lalu klik di session ini. Ya. Malas banget ini. Kemudian yang terakhir yaitu user finance. Ini tampilan awalnya. Kemudian klik masuk. Ini halaman loginnya dari user finance. Kemudian login. Di menu di user finance terdapat beberapa menu yaitu pembayaran, kas dan bank, jurnal, laporan, pengaturan, dan logout. Contohnya kita masuk ke menu pembayaran. Seperti ini. Jika ingin mengkonfirmasi pembayaran, klik pembayaran di sini, lalu detail pembayaran ini muncul. Kemudian kembali. Sama, apabila ingin logout, maka lakukan seperti tadi.
Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Penelitian ini telah berhasil merancang dan membangun sistem informasi akuntansi pembelian dan pengeluaran kas berbasis website yang sesuai dengan kebutuhan operasional yang telah diidentifikasi pada bagian pendahuluan. Terdapat kecocokan yang signifikan antara harapan awal untuk mengatasi hambatan birokrasi dan sinkronasi data manual dengan hasil pengembangan sistem yang mencakup modul, login, multi-user, manajemen, master data, serta integrasi formulir permintaan pembelian. Penggunaan metode Agile Scrum terbukti efektif dalam menghasilkan fitur-fitur yang fungsional seperti pembaruan stok otomatis dan rekonsiliasi dokumen keuangan yang langsung menjawab permasalahan efisiensi di CV Anugerah Karawang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.